Selamat pagi saudara-saudara, salam kasih Kristus dan salam sehat untuk kita semua. Kembali kita berjumpa bersama saya, Pendeta Helen Ruth Manurung, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, hari ini, Kamis 8 Juli 2021. Kita akan mengawali renungan pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur padamu akan segala kasih setiamu dalam hidup kami. Pagi ini Engkau membangunkan kami untuk dapat memulai hari baru bersamamu. Kami memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kami, agar semua seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus kiranya memberkati setiap kami saat ini, agar kami boleh memahami firman Tuhan dan beroleh hati yang bijaksana. Amin. Renungan pada hari ini saya berikan tema tekun dalam doa. Roma pasal 12 ayat 12 tertulis demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup di masa pandemi COVID-19 ini tidaklah selalu mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi. Setiap hari kita harus mengupayakan tubuh kita sehat dan menjaga protokol kesehatan supaya tidak terinfeksi COVID-19. Ada sebagian orang yang harus kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan harta benda yang harus direlakan supaya tetap bertahan hidup, dan yang lainnya. Banyak orang tergerak untuk terus tekun dalam doa dan berjuang untuk bertahan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah merasa jenuh dalam doa-doa kita? Karena pengharapan kita supaya pandemi ini segera berakhir belum terjadi juga sampai dengan saat ini. Mari saudara kita menghayati salah satu nasihat Paulus kepada jemaat Roma yang tertulis, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam pengalaman, Paulus menyadari bahwa dirinya tidak dapat menjadi pewarta kebenaran Injil dengan segala tantangan dan rintangan yang dihadapinya kalau tidak memiliki relasi yang intim dengan Allah melalui doa. Ketika Paulus menasihati jemaat Tuhan di Roma, ketika itu pun ia percaya bahwa umat Tuhan tidak dapat bersukacita dalam pengharapan yang belum terwujud atau bersabar dalam kesesakan, penderitaan, ataupun penganiayaan sebagai pengikut Kristus jika tidak ada ketekunan dalam doa di dalam hidup mereka. Pada kesempatan lain, Paulus juga sering kali menasihati jemaat atau umat Tuhan untuk dapat terus berdoa. Contohnya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 disebutkan, tetaplah berdoa. Nasihat untuk tetap berdoa atau bertekun dalam doa merupakan nasihat yang sangat berarti bagi umat Tuhan. Paulus dan rasul-rasul lainnya tidak selalu ada di dekat mereka dan tidak dapat terus berkomunikasi dengan mereka. Apalagi sarana komunikasi saat itu tidak semudah, secepat dan secanggih sekarang. Akan tetapi, Tuhan yang mereka percaya dan muliakan selalu siap dengan jalur komunikasi yang senantiasa terbuka dengan mereka melalui doa. Mereka dapat terus berdoa tanpa henti, artinya mereka dapat terus ada di hadirat Bapa, terus terhubung olehnya. Setiap kali mereka memerlukan komunikasi dengan Tuhan, istilahnya, sinyal telepon mereka tidak akan pernah hilang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dapat terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Tentu doa tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita dapat berdoa di mana saja, kapan saja, untuk hal apa saja, dan bagaimana saja. Sesungguhnya, komunikasi yang lancar dengan Tuhan ini jauh lebih berarti dan lebih dibutuhkan dalam hidup kita dibanding dengan segala sarana komunikasi lainnya di dunia ini. Dan dengan doa itulah kita akan beroleh hikmat Tuhan,
kekuatan, dan juga kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang sulit sekalipun. Ingatlah saudara-saudara bahwa doa dapat mengubah keadaan. Namun juga doa dapat mengubah sikap hati kita untuk menghadapi keadaan bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan dan menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin terus mengalami pertumbuhan rohani, berdoa merupakan salah satu latihan rohani dasar yang perlu kita tekuni secara terus-menerus. Andrew Murray dalam bukunya With Christ in the School of Prayer, dia pernah mengatakan, meskipun doa merupakan hal yang begitu sederhana sehingga anak kecil pun dapat melakukannya, namun doa juga merupakan tindakan yang teramat mulia dan kudus. Doa adalah persekutuan kita dengan Yang Maha Kudus, esensi dari ibadah yang benar. Justru karena begitu pentingnya berdoa, mari kita terus tekun dalam berdoa seperti apapun keadaan kita saat ini dan nanti. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Ampunilah kami karena seringkali kami lalai dalam doa dan iman kami tidak bertumbuh seperti yang Engkau kehendaki. Ajar kami memiliki ketekunan dalam berdoa, ajar kami terus melangkah dengan memegang janji-Mu yang indah bagi kami. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami memohon, berkatilah kami dan seluruh pekerjaan tangan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.